Pada tanggal 6 Agustus 1945 di Jepang terjadi serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Akan tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan Jepang. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Itu tandanya Jepang sudah kalah. Saya harus memberitahu semua golongan muda. Saya mendengar kabar gembira bahwa Jepang sudah menyerah. Saya mendengar ini dari radio BBC London. Sekarang Indonesia sudah berada di kekosongan kekuasaan. Karena itu kita mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Jepang sudah tidak terikat dengan kita, maka dari itu kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kita dibuat oleh PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang, dan kita tidak ingin di proklamasi kita ada campur tangan dengan Jepang. Maka dari itu kita sepakat menolak berbagai hadiah kemerdekaan dari Jepang. Kita harus memutuskan kemerdekaan kita sendiri. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Kalau begitu kalian harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Permisi, kami ingin menemui Bung Karno. Oh ya Bu, sebentar. Tidak usah, kami nunggu di sini sebentar saja. Permisi. Ada keperluan apa kalian semua datang kemari? Begini Bung, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu kemarin dari radio BBC London di Bandung. Kemudian kami mengadakan rapat mengenai hal tersebut dan kami menyetujui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja dalam mengambil keputusan. Kita harus menjaga ini dalam rapat PPKI. Benar, karena PPKI merupakan badan pengurus kemerdekaan. Baiklah, tetapi beri waktu untuk kami untuk merundingkan golongan tua untuk merundingkan hal ini. Benar, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat kita. Baiklah kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta,
dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.